Yang pertama saya akan menyampaikan bahwa hari ini kita akan mengkaji bersama apa fungsi, manfaat, dan kemudian juga batas-batas mata kuliah hadis dakwah yang selama ini kita ikuti, ya. Yang lainnya ini kemana tuh? Ismail mana? Tadi kan ikut, ya. Kita teruskan ya. Batas-batasnya seperti apa atau manfaat kuliah kita dan tujuannya itu apa? Ini yang terpenting hari ini. Yang pertama tentang dakwah itu sendiri, ya. Dakwah yang terkait dengan hadis yang kita pelajari. Satu, bahwa kita harus ingat bahwa kita adalah dai. Apa? Dai. Jadi bukan artis, ya. Bukan deklamator, ya. Bukan pula pendongeng. Mengapa saya bilang begitu? Karena selama ini banyak para dai mubaligh, ya, yang berdakwah di luar sana, baik yang live langsung tatap muka maupun yang di YouTube, mereka tidak menyadari ini, ya. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita adalah dai. Artinya apa? Artinya bahwa kita bukan artis. Jadi tidak perlu kita kemudian seperti artis, ya. Contoh, kita itu dai tapi di situ pakai baju seperti artis, ya. Kemudian nyanyi-nyanyi seperti artis, ya. Berjoget-joget, ya. Sholawatannya sambil joget. No, ya. Tidak boleh, jangan lupa, ya. Karena apa? Karena Islam mengharamkan joget bagi perempuan di depan selain muhrimnya. Paham, ya? Suaranya juga seperti itu. Boleh bersolawat untuk menarik audien, ya kan? Boleh bersenandung yang indah untuk menarik audien, tapi tidak boleh berlebihan. Dalam arti tertariknya di sini harus dibatasi, yaitu tertarik hanya sebatas mengingat Allah, ya, dan menimbulkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Iya, maksud dari doi, joget-joget sampai seperti ini nggak boleh, ya. Ingat, kita adalah dikatakan di sana al ulama warasatul anbiya. Kita adalah dai, tapi ulama, paham, ya? Kita pewaris para nabi. Tidak boleh seenaknya, karena kita mengemban tugas mulia menyebarkan Islam, ya. Paham, ya? Ini yang dimaksudkan bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah dai. Bukan artis, bukan pendongeng, bukan pula apa tadi? Deklamator. Deklamator itu yang cuma bergaya-gaya gitu, ya. Aku bersama Tuhanku. Itu kan deklamator, ya. Nah, kemudian di panggung cuma begitu, tapi hatinya tidak nyambung kepada Allah. Maka audiennya juga tidak akan bertakwa, ya, karena sudah nyambung kepada dai-nya. Harusnya tidak seperti itu. Boleh bergaya deklamator, tapi kita bukan deklamator. Artinya yang perlu dideklamatorkan silahkan, ya, dipuisikan silahkan, tapi kita bukan petugas puisi, ya. Kita bukan deklamator, tapi kita adalah warasatul anbiya yang harus mengajak orang lain masuk agama Islam atau menjalankan ajaran Islam. Lah, inti Islam itu apa? Ya. Ya, ini yang kedua. Kita harus sadar dan harus menyampaikan bahwa yang kita sampaikan adalah ajaran Islam. Paham, ya? Jadi yang disampaikan ajaran Islam, bukan berdasarkan hawa nafsu, ya. Bukan pula untuk laris, ya, untuk laku. Paham, ya? Jadi kan ada dai yang mubaligh, ya, bukan dai yang petugas mengajak bercanda dan lain-lain itu, ya.
kemudian hanya untuk laris-laris, kemudian sampai ya begitu ya, bersikap kalau perempuan itu lenjeh ya, menyek gitu ya, laki-laki juga seperti itu ya, tebar pesona ya kan, mencari perhatian. Itu tidak boleh ya, Rasulullah tidak mengajarkan demikian ya. Jadi yang diajarkan adalah ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu apa? Ya pada pokoknya, pada intinya ada dua ya kan. Taraktu fikum amroini, kata Rasulullah. Saya meninggalkan dua perkara. Ya, dua perkara ini apa? Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Al-Quran berisi ajaran yang jelas dari firman Allah, sedangkan al-hadis adalah ajaran yang jelas yang di situ berisi perkataan, perbuatan dan diamnya Rasulullah. Ini harus inti. Yang disampaikan ini aja ya, dua ya. Nah, tetapi dari dua itulah kemudian ditafsirkan, ya kan? Maka ada tafsir Al-Quran, terus kemudian ada ilmu hadis ya, kemudian ada ilmu fikih. Tapi semua baik al-hadis, fikih ya, maupun tafsir maupun ijtihad para ulama harus berdasar Al-Quran dan al-hadis. Ya, jelas ya sampai sini. Nah itu, jadi nggak boleh misalnya alah ben laris ya, kemudian memberikan ajaran sendiri yang menyimpang dari hadis, tidak benar ya. Terus kemudian di situ berbeda dengan Rasulullah, tidak benar. Nah, kecuali berbeda dalam hal caranya, tetapi tetap di dalam ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya apa? Sholawat ya. Sholawat itu kan ajaran Al-Quran kan? Di dalam surat Al-Ahzab dijelaskan kan? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi ya kan? Nah, solawat itu kan sebenarnya cuma yang penting bersolawat kan? Misalnya bilang sallallahu alaihi wasallam, itu kan sudah solawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga sudah bersolawat itu. Tetapi kemudian caranya ada yang kemudian dibikin grup ya, grup solawat ya, solawat bareng-bareng ya, komunitas solawat. Itu tidak apa-apa, tetap masih berada dalam koridor Islam, ajaran Islam, paham ya? Nah itu, jadi tidak boleh sama sekali mengajarkan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, walaupun itu ilmu fikih, ilmu tafsir. Misalnya apa? Di dalam Al-Quran ada kan ya, yadullah, tangan Allah. Kita jangan seenaknya menafsirkan, jadi Allah itu punya tangan, cuma tangannya gede banget gitu ya. Lah itu salah, nggak boleh. Tafsir itu sudah ada di dalam tafsir Al-Quran. Cari ya, ada tafsir Al-Marwazi ya, terus kemudian ada tafsir Al-Jalalain ya, terus kemudian ada tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Jadi di situ sudah jelas dimaknai apa itu yang dimaksudkan dengan yadullah ya. Baca yang menurut ilmu tafsir yang masyhur selama ini, yang dimaksudkan dengan yadullah atau tangan Allah itu ada dua. Ya memang betul-betul tangan Allah, dalam arti Allah itu memiliki kekuasaan ya, tangannya seperti apa bentuknya ya tidak tahu kan itu ya, tidak boleh ditafsirkan tangannya besar dan lain-lain, enggak boleh ya. Terus kemudian juga penafsiran yang selanjutnya adalah yadullah berarti kekuasaan Allah ya. Jadi itulah yang sesuai dengan ilmu tafsir yang diajarkan dari semenjak zaman para sahabat ya sampai sekarang. Jadi tidak boleh seenaknya tiba-tiba menafsirkan sendiri. Karena apa? Terinspirasi ya. Kalau di TV melihat dewa punya banyak tangan ya kan, langsung menafsirkan seperti itu. Ada kan ya? Pernah nonton film Sun Gokong enggak? Enggak tahu, enggak pernah. Yang Keras Sakti itu loh. Enggak pernah ya. Dan anak sekarang itu nontonnya apa sih? Hah?
nggak apa-apa yang keras kalau pengen tahu sih. Upin Ipin bener, nonton Upin Ipin. Yang selain itu loh, apa? Nonton apa? Drakor. Oh iya, nontonnya drakor. Jangan nonton drakor ya, bikin baper dan cengeng ya. Kalau mau nonton, oh iya, yang apa itu? Kalau saya tuh sukanya itu, kalau dari Mandarin itu kungfu gitu ya. Jadi saya semangat ya kan. Di situ di film kungfu, terus kemudian di film apa lagi? Yang dari Mandarin itu, dari Jepang, dari apa? Itu yang kepahlawanan. Saya nontonnya ya. Baik film India, Indonesia maupun apa, saya tuh sukanya yang itu, yang tentang kepahlawanan. Jadi saya termotivasi seperti pahlawan dalam cerita itu, ya kan? Pahlawan kan jiwanya menolong, bermanfaat ilmunya gitu ya. Jadi saya nggak suka film cengeng ya. Tiba-tiba yang namanya saya itu nggak pernah nyetel RCTI, SCTV, Indosiar, yang sinetronnya untuk apa? Nggak ada motivasi. Justru yang saya tonton itu Korea, ya Jepang, terus India. Tapi itu yang bukan yang cinta-cinta itu, tapi yang semangat kepahlawan. Jadi begitu ada film cinta skip buat apa orang nonton. Saya ya nontonnya sing kepahlawanan ya, baik pahlawan laki-laki maupun perempuan. Itu saya seperti itu ya dari kecil ya. Makanya hidup saya juga seperti itu ya, enggak yang cengeng-cengeng, yang begitu ya. Tuh itu dai ya, jangan lupa menyampaikan ajaran Islam yang benar dengan cara yang baik dan menarik. Jangan lupa nih, caranya juga harus baik dan menarik. Menyampaikan ajaran Islam tiba-tiba saklek banget, semua neraka yang tidak ikhlas. Waduh, takut semua malah nggak jadi Islam, ya kan? Tidak seperti itu, bertahap. Ketika awal-awal, ayolah Bu, yang pengen surga, ya kan? Ya boleh. Kepengen surga kan nggak ikhlas, karena yang namanya ikhlas itu lillahi ta'ala, nggak kepengin apa-apa. Nah itu ya. Nah makanya kalau kepengin surga itu namanya masih belum ikhlas. Nah tapi nggak apa-apa, untuk orang-orang awam, untuk awal-awal masuk Islam bisa diiming-imingi untuk mendapat surga, mendapat pahala ya, terus mendapatkan apa lagi boleh ya. Tapi nanti kalau sudah bertahap, sudah kemudian lebih banyak ilmunya, lebih lama ngajinya, baru diberikan motivasi untuk ikhlas lillahi ta'ala. Jangan bermotivasi lain lagi, tapi hanya semata-mata karena Allah. Paham ya sampai sini? Yang kedua itu tadi, kita harus menyampaikan ajaran Islam yang benar ya, bukan hawa nafsu kita, bukan keinginan kita, tapi Islamlah yang disampaikan. Jadi jangan, waduh, saya itu kepengin jadi politisi ya kan, kepengin jadi anggota dewan, tiba-tiba sampean mengajarkan tentang Islam, tapi di situ dibumbu-bumbui ya. Siapa yang memilih saya masuk surga gitu ya, dan lain-lain. Itu nggak benar ya. Ya berikan saja penjelasan ya, bahwa saya itu mau kemudian jadi anggota dewan, yang memilih saya terima kasih, berarti Anda ikut mendukung saya kan gitu ya. Tapi tolong kalau saya salah saya diingatkan ya, kalau saya benar ikuti, gitu seperti itu ajaran Islam yang betul ya. Tuh. Nah tapi kalau Anda mau dukungan terus, tapi pilih saya saja Bu Pak, karena apa? Kalau milih orang lain belum tentu amanah. Kalau saya insya Allah amanah, saya sudah niat, niat untuk menjadi anggota dewan yang baik ya, yang akan merubah masyarakat menjadi baik. Itu boleh yang semacam itu ya. Tapi jangan kemudian menggunakan simbol-simbol agama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan diri sendiri, menyesatkan umat, itu namanya. Nanti akhirnya Islamnya yang menjadi rendah ya, Islam yang disalahkan ya. Kan ada itu partai yang sampai sekarang itu merasa bahwa ini pokoknya gambarnya ini gambar Islam ya kan, dan ini yang milih ini tuh masuk surga.
yang nggak milih ini neraka semua, ada itu partai ya sampai sekarang itu partai itu ngomong seperti itu kan nggak bener. Surga itu nggak ditentukan oleh lambang partai ya. Nah, jadi apapun posisi kita baik sebagai dai maupun sebagai pejabat maupun menjadi anggota masyarakat yang lainnya, politisi, tetap kalau Islam harus disampaikan sesuai kebenarannya ya. Ya, dah. Yang ketiga yang harus diingat, bahwa kita dalam berdakwah itu memiliki uswatun hasanah, ya kan? Yaitu Rasulullah. Maka dalam berdakwah juga harus mengikuti perilaku-perilaku dan teladan-teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Teladan Rasulullah gimana? Satu, Rasulullah itu kalau berceramah itu singkat, jelas, padat, ya. Nah, tentu saja di situ tidak boleh provokasi, ya. Jadi Rasulullah nggak pernah provokasi itu, ceramah provokasi, ya kan, membuli-buli pihak lain, itu tidak sesuai dengan uswatun hasanahnya, ya kan. Rasulullah tidak seperti itu, justru Rasulullah itu sebaliknya, malah mempersatukan, ya, mempersatukan umat, ya, terus mempersatukan konflik. Contohnya apa? Ya, saya contohkan. Rasulullah itu ketika ditanya, ya Rasulullah, sahabat Ali begini, ya, boleh, benar, ya. Sahabat Umar begini, benar, semuanya benar, ini empat-empatnya dibenarkan. Tidak seperti mubalik zaman now, semua disalahkan, dirinya sendiri ya benar. Karena apa? Karena Rasulullah memandang dari berbagai aspek, ya. Itu. Terus kemudian lagi, Rasulullah itu pernah mempersatukan kaum Quraisy, padahal Rasulullah waktu itu belum menjadi rasul, ya. Waktu itu usia beliau masih kurang lebih 30 sampai 35 tahun, yaitu ketika ada pembangunan Ka'bah, ya. Ka'bah itu dibangun, kemudian Hajar Aswadnya itu kan dicopot, ya. Nah, dicopot itu mau diletakkan ke tempatnya lagi, berebut, ya. Para kabilah Quraisy, ya, masing-masing tokoh kabilahnya, tokoh suku-sukunya itu berebut, saya aja yang meletakkan, kan gitu, ya. Nah, Rasulullah akhirnya kabilah ini sepakat, daripada kita berebut dan bertengkar, bertikai, mari kita sepakati, siapapun yang meletakkan Hajar Aswad ini pada tempatnya semula adalah orang yang pertama kali masuk Ka'bah, gitu, ya, datang ke Ka'bah. Nah, udah bubar kan masyarakatnya. Nah, setelah bubar ternyata masyarakatnya itu enggak itu artinya betul-betul datang lagi ke situ, gasik-gasikan, ya. Ternyata semua gasik-gasikan, tetap saja begitu sampai ke situ semua, ya kan, sudah ini paling gasik. Ternyata sudah ada Nabi Muhammad SAW di dalam Ka'bah, di dalamnya, ya, di dalam. Itu masih muda, masih pemuda. Jadi memang Rasulullah suka beribadah sejak muda, suka berkholwat. Kholwat itu artinya menyepi, ya. Orang lain pada bergembira ria, berpesta, Rasulullah malah menghadap Tuhan, ya, menghadap Allah. Nah, termasuk di Ka'bah itu. Maka kemudian disepakati oleh kabilah itu, ya, orang itu saja yang disuruh meletakkan Hajar Aswad. Dan Rasulullah waktu itu dijuluki Al-Amin, yang terpercaya, karena memang sudah terkenal sejak masih kanak-kanak sampai sedewasa itu tidak pernah berbohong, kata-katanya selalu benar. Nah, tapi Rasulullah nggak egois. Nah, ini, ya, jiwa pemimpin, ya, jiwa pemimpin harus dimiliki oleh dai, ya, oleh kita semua. Nah, jiwa pemimpin antara lain apa? Suka mempersatukan, ya. 1, 2 suka kebersamaan, 3 bersikap bijaksana, ya. 4 tidak egois. Jadi 5 mementingkan kepentingan umum antara lain, ya. Nah, Rasulullah berjiwa seperti itu.
Maka kemudian ketika Rasulullah, silakan Anda ya Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad, Rasulullah dengan santainya mengambil serban yang dipakai oleh beliau, mari kita letakkan bersama, ayo masing-masing memegang ujung dari semua kabilah itu, pimpinannya disuruh memegang sorban Rasulullah. Ada yang mengatakan 4 orang, ada yang mengatakan sampai 14 orang, ada yang 7 orang. Pokoknya pemimpin kabilah itu memegang serban Rasulullah semua ya. Lah Rasulullah yang mengangkat Hajar Aswadnya, ditaruh di sorban, terus diangkat bersama ke arah yang semula, diletakkan lagi oleh Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah ya. Enggak seperti kita ya. Orang punya orang lain, punya orang banyak aja inginnya dikuasai sendiri kan gitu ya. Kalau Rasulullah itu kekuasaan Rasulullah, hak Rasulullah saja diberikan untuk kebersamaan kan gitu. Nah ini contoh Rasulullah itu jiwanya adalah mempersatukan umat, sudah diteladankan. Maka kita menjadi dai juga seperti itu ya, tidak boleh provokasi, tapi harus mementingkan kepentingan umat dan harus menyatukan umat, itu ya, paham ya. Itu jadi antara lain itu, jadi jangan lupa, jangan waduh biar laris ngajinya ya, mubalik tenar, terus kemudian apa ya, guyon sepurete ya, joget sepurete, nyanyi sepurete, itu bukan islami ya, itu tidak dari Rasulullah. Ya boleh berguru, tapi cukup hanya sebagai variasi untuk lebih semangat mendengarkan tausiah kita ya. Tidak boleh kemudian sampai, satu kan tadi tidak boleh provokasi ya, kedua materinya tidak boleh menimbulkan syahwat buruk, nafsu syahwat ya. Ya menjadi dai nyanyinya sampai merdu sekali, yang dinyanyikan apa kalimatnya kalimat hawa nafsu ya kan. Misalnya apa, cup bibir dikecup seminggu masih terasa gitu ya. Dulu ada itu nyanyiannya Roma Irama. Kalau sekarang apa nyanyiannya? Cinta satu malam gitu ya. Atau apa sekarang? Hah? Cinta terlarang gitu ya. Aduh, masya Allah, naudzubillah. Jangan ya. Kalau jadi dai mau melantunkan nyanyian, ya nyanyian yang islami ya kan, sholawat ya. Kalau mau dikasih syair ya syair yang islami ya. Misalnya ada kan sholawat ya, kuncine lawang suwarga la ilaha illallah, ora ono lafat liya la ilaha illallah gitu kan ya. Uang itu aja misalnya ya. Mau baliknya perempuan cantik, padahal niatnya kan memberikan tausiah baik ya, supaya mengingat la ilaha illallah. Tapi genawangnya sing nyanyi ayu ya kan, cantik, suaranya merdu, itu saja bisa menimbulkan syahwat, nafsu syahwat ya kan. Apalagi sampai ya Allah joget, ya Allah naudzubillah, itu tidak sesuai dengan teladan Rasulullah. Rasulullah itu sangat pemalu ya. Terlihat betisnya, artinya itu gamisnya terbuka oleh angin sampai betisnya kelihatan saja, malu sampai wajahnya merah padam. Itu laki-laki loh ya Rasulullah, kok malah mubaliknya penerusnya sudah perempuan, malah sengaja lenje-lenjean ya jadi ya, itu malah tidak mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan keburukan ya kan ya. Tidak menimbulkan syahwat, tidak menimbulkan provokasi ya, tidak memecah belah ya. Terus kemudian tidak berdasarkan nafsu dalam arti kepentingan pribadi ya. Tadi mau nyalek, terus kemudian ayat Quran atau hadis digunakan untuk salah penafsiran atau salah menerangkan, itu nggak boleh ya. Itu harus ingat, itu ada teladannya ya. Nah itu, jadi yang selanjutnya adalah materinya.
materi yang disampaikan ketika kita berdakwah. Hadis yang pertama disampaikan,